Saudara, tahukah Anda bahwa selain kemampuan dan kerja keras, ternyata afirmasi dan visualisasi ini dapat membantu kita mencapai tingkat kesuksesan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana hal ini dapat terjadi dan apa yang bisa kita pelajari? Pagi hari ini akan kita bahas bersama motivator teosentris dan kepemimpinan Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Glory. Kabar baik nggak? Selalu semangat, senyum, dan siap menginspirasi Indonesia. Nah, ini yang tentu harus kita miliki, mental positif begitu ya untuk memulai pagi. Betul. Tapi yang penting hari ini kita bahas sebenarnya adalah afirmasi dan visualisasi. Betul. Ini saya baru dengar, ternyata penting ya untuk bisa membuat kita juga meraih tingkat kesuksesan yang tinggi. Sangat. Afirmasi itu adalah self-talk. Dan pemirsa di rumah bisa mengingat-ingat berapa kali dalam sehari kita punya self-talk seperti ngomong pada diri sendiri. Contoh, wah saya nggak bisa ya Pak. Atau anak kita ngomong begini, matematika susah Ibu. Itu self-talk tuh. Dan itu kalau diulang, itu akan menjadi sebuah belief system, keyakinan. Dan kalau dia sudah menjadi sebuah belief system, ya sudah semua energi kita itu seperti terpasung, terperangkap, terpenjara. Dan kita akhirnya tidak melakukan apa-apa. Itu self-talk. Visualisasi itu lebih menarik lagi oleh karena Napoleon Hill pernah mengatakan kalimat yang bagus sekali. What the mind can conceive and believe, it can be achieved. Jadi kalau pikiran bisa memikirkannya, bisa meyakininya, bisa diraih. Nah, tapi kalau ternyata dipikirin aja belum, diyakini aja belum, gimana bisa meraihnya? Kecuali itu hanya namanya anugerah Tuhan saja, mukjizat terjadi. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kan Tuhan memberikan kita pikiran ini loh, otak ini untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata ada cara kerjanya. Nah, ini menarik karena banyak yang bilang dulu ya, mimpikanlah apa yang ingin dicapai. Jadi sebenarnya ini ya, mimpikan itu kita visualisasikan dengan lebih nyata. Tapi ada ilmiahnya atau misalnya buktinya bahwa ternyata hal ini bisa berpengaruh terhadap attitude kita dan juga hasilnya. Exactly. Seperti apa? Ini kalau kita cari di Google, di YouTube aja banyak sekali yang berbicara mengenai kekuatan daripada afirmasi dan visualisasi ini yang seringkali itu dipakai oleh hampir semua atlet profesional. Muhammad Ali dulu begitu terkenalnya ketika dia punya satu quote, ini afirmasinya beliau nih, I am the greatest, I am the greatest. Dan dia bukan hanya ngomong I am the greatest dengan fisiologi yang tidak mendukung, I am the greatest. Dan orang sampai mengatakan dia tuh kan sebagai seorang yang katanya di awalnya sombong amat. Tapi karena dia membuktikan dengan hasil yang luar biasa, orang akhirnya mulai percaya. Dan yang dilakukan sebetulnya apa? Itu afirmasi. Now, pemirsa di luar sana, pertanyaannya adalah afirmasi apa yang Anda katakan setiap pagi? Waktu alarm bunyi, apakah Anda mengatakan, ya kerja lagi? Itu afirmasi loh. Dan kata kalimat kita hanya dua kemungkinan, memberdayakan kita atau membuat kita tidak berdaya, semangat atau loyo. Ya, harusnya saya ke kiri, loyo atau semangat, loyo atau semangat. Jadi kata-kata kita itu sangat penting. Nah, waktu orang mengatakan bermimpilah setinggi langit. Kalaupun nanti tidak tercapai, minimal kamu akan mendarat di antara bintang-bintang. Betul. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Kita harus mengerti cara kerjanya otak. Cara kerjanya otak itu ada yang namanya FAKOK. FAKOK itu adalah visual. Yang paling banyak digunakan adalah visual, auditory, dan kinestetik. Yang lainnya itu adalah pengecapan dan penciuman. Itu panca indera namanya. Nah, kalau kita mengatakan visualisasi, seringkali kan orang mengatakan begini, pejamkan matanya. Bayangkan. Kenapa? Gitu Bayangkan. Karena itu membawa kita pada gelombang otak yang menolong kita untuk menembus kemana? Namanya pikiran bawah sadar. Jadi pikiran kita ini ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Dan survei demi survei membuktikan 88% dari perilaku kita sehari-hari, keputusan-keputusan yang kita ambil, itu ternyata dipengaruhi oleh apa? Pikiran bawah sadar. Nah, di dalam pikiran bawah sadar itu sesuatu yang otomatis terjadi. Oleh karena apa? Sudah terjadi pengulangan. Nah, pertanyaannya adalah di mana kita melakukan pengulangan itu? Bisa secara real, pengalaman. Tapi ternyata bisa juga secara imajinasi. Oh, di pikiran begitu ya, lebih banyak terjadi. Di dalam pikiran. Jadi waktu Muhammad Ali mengatakan saya bisa menjatuhkan dia di menit atau di ronde keberapa, itu dia sudah siapkan dan dia visualisasikan berbulan-bulan sebelumnya. Nah, karena itu ini penting untuk para pemirsa dan seluruh Indonesia untuk mendengar dan mempraktekannya supaya apa? Indonesia yang unggul itu loh, sumber daya manusia Indonesia itu betul-betul menjadi baik. Nah, jadi yang pertama yang kita lihat adalah kenapa visualisasi penting? Karena visualisasi itu gini, otak tidak bisa membedakan mana realita dan mana yang
Imajinasi. Realita dan imajinasi ketika berlatih. Waktu berlatih secara mental maupun berlatih real di lapangan bagi seorang pemain bola atau bermain di dalam ruangan musik bagi seorang pemusik, otak yang dikembangkan itu bagian yang sama. Jadi dia tidak bisa membedakan sebenarnya mana hanya imajinasi saja, mana yang benar. Gitu. Jadi pertumbuhan saraf-sarafnya, neuron-neuronnya itu persis mengembangkan di bagian otak yang sama. Artinya kenapa kita tidak melatih itu, mengulang-ulang di dalam pikiran, mengimajinasikan, memvisualisasikannya, sehingga otak kita pun terlatih gitu untuk suasana yang kita inginkan. Persis, saya melakukannya, ini saya memulai karir sebagai seorang trainer 15 tahun yang lalu. Dan saya seorang yang inferior, oleh karena saya datang dari background yang sebetulnya tidak mendukung saya untuk menjadi seorang yang memberikan inspirasi kepada banyak orang, apalagi berdiri di depan orang-orang yang sudah di top level manajemen di perusahaan. Jadi saya seringkali membayangkan diri saya sebelum saya naik panggung. Untuk ngapain? Bahwa apa yang kuberikan itu menyemangati, memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan itu sendiri membuat saya akhirnya ketika tiba di panggung, itu saya mendapatkan confidence-nya. Nah tentu ini sangat penting latihan secara real. Kalau realnya sudah bagus, maka ini akan semakin besar manfaatnya. Sehingga bagi seorang yang nggak pernah bermain musik, gitar, piano misalnya gitu ya, lalu imajinasikan, saya bisa piano, saya nggak, ya harus berlatih juga. Harus berlatih juga. Ya? Tetapi banyak orang yang berlatih, kemudian dibantu dengan visualisasi dan afirmasi-afirmasi positif, itu akan sangat dahsyat hasilnya. Dan bisa membawa kita menuju kesuksesan yang lebih maksimal lagi. Sangat. Dan yang terakhir yang kedua, selain tadi pikiran, otak tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi dalam berlatih. Yang kedua adalah, itu akan menolong kita untuk fokus. Inilah yang namanya RAS yang kita bicarakan sebelumnya, Reticular Activating System. Apa itu? Untuk menolong kita mana yang akan menjadi bagian konsentrasi atau prioritas untuk kita berpikir. Sehingga apa yang diulang di dalam mental pikiran kita, itu akan menjadi fokus. Nah ini ada kalimat yang penting sekali. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Jadi kalau fokusnya adalah hal-hal visualisasi, imajinasi menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam karir, keluarganya bahagia, maka RAS tadi, Reticular Activating System tadi, menolong kita untuk ngapain? Fokus begitu. Untuk fokus. Mencapai itu. Tetapi ini yang kita khawatirkan kalau sampai pemirsa di luar sana ternyata fokusnya adalah imajinasi hal-hal yang negatif. Nah ini harus kita cegah agar supaya kita fokus yang bisa positif dan bisa meraih sukses. Pak Eloi, sayang sekali waktu kita tapi baru mulai panas ini. Tapi kita tentu ingin juga mendengar lebih banyak lagi, terutama pemirsa yang ingin juga berinteraksi, bertanya langsung kepada Pak Eloi. Bisa mendengarkan 1 jam penuh ya di Smart 1 jam penuh di radio Smart FM. Ini masih grup Kompas Gramedia, itu hadir di banyak kota lah ya, sampai 22 kota termasuk juga Sonora. Setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi di situ bisa interaksi ya. Baik, terima kasih Pak Eloi. Terima kasih Mbak Glory, terima kasih. Afirmasi dan visualisasi membantu kita untuk mencapai